Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Wahyuningsih dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas PGRI Wiranegara. Di sini saya mendapatkan tugas yaitu mata kuliah sintaksis untuk menjelaskan mengenai kalimat tunggal dengan kalimat majemuk. Apa sih ciri-ciri dari kalimat tunggal dan kalimat majemuk tersebut, dan kita akan membahas sedikit contoh dari kalimat majemuk. Langsung saja kepada pembahasan yang pertama, yaitu ada kalimat tunggal. Atau sebelum kita memasuki pada kalimat tunggal, apakah kita sudah atau masih meraba-raba apa sih itu kalimat? Nah, jadi di sini sebelum saya masuk pada kalimat tunggal dan majemuk, akan menjelaskan sedikit kembali mengenai kalimat. Kalimat menurut Krida Laksana yaitu satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final, dan secara aktual dan potensial terdiri dari klausa. Itu adalah penjelasan mengenai kalimat menurut Krida Laksana. Sedangkan menurut Groys-Keraf, yaitu suatu bagian dari tujuan yang didahului dan diikuti oleh kesenyapan, sedang intonasinya menunjukkan bagian ujaran itu sudah lengkap. Nah, itu adalah kalimat menurut beberapa pakar. Jadi bisa kita simpulkan bahwa kalimat adalah bagian terkecil ujaran atau teks wacana yang mengungkapkan pikiran yang utuh, merupakan satuan gramatikal yang dapat berdiri sendiri, sehingga atau sebagai satu kesatuan, terdiri atas satu atau lebih klausa yang ditata menurut sistem bahasa yang bersangkutan dan mempunyai pola intonasi final. Itu adalah gambaran mengenai kalimat. Jadi sampai di sini mungkin bisa dicerna kembali dan dipahami kembali mengenai kalimat. Lanjut, kita langsung pada kalimat, jenis-jenis kalimat menurut dari segi bentuk kan ada dua tadi, yaitu kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Yang pertama ada kalimat tunggal. Apa sih kalimat tunggal tersebut? Nah, kalimat tunggal adalah kalimat yang terdiri atas satu klausa, hanya terdiri dari satu klausa, dan ciri-cirinya bisa minimal terdapat satu subjek dan satu predikat, dan bisa dikatakan sebagai satu klausa. Itu ciri-ciri dari kalimat tunggal. Untuk contoh kalimat tunggal, Adi pergi. Adi sebagai subjek, pergi adalah sebagai predikat. Ada juga Kopma Staipana mengadakan seminar wirausaha. Nah, Kopma Staipana itu sebagai subjek dan mengadakan sebagai predikat, seminar wirausaha sebagai objek. Nah, sampai di sini itu adalah penjelasan mengenai kalimat tunggal. Selanjutnya ada jenis-jenis kalimat tunggal, yaitu ada kalimat nomina, kalimat verba, kalimat adjektiva, kalimat preposisi, dan kalimat numeralia. Yang pertama, kalimat nomina adalah kalimat tunggal yang predikatnya dari kata atau frasa benda. Contoh sebagai ayahku, pegawai kantor bea cukai. Ayahku sebagai subjek.
dan pegawai kantor bea cukai sebagai predikat. Dan ada juga contoh ibuku. Ibuku petani sawah. Nah, petani sawah ini adalah sebagai predikat, frasa predikat benda nomina. Yang ketiga ada pamanku tukang kayu. Nah, pamanku sebagai subjek dan tukang kayu sebagai predikat. Lanjut kepada kalimat adjektiva. Nah, kalimat adjektiva berarti predikatnya harus kata sifat. Adjektiva, kata sifat. Contohnya yaitu orang itu sopan dan bijaksana. Nah, kata sopan dan bijaksana termasuk predikat yang menunjukkan frasa adjektiva. Nah, itu termasuk dalam contoh kalimat adjektiva. Kemudian ada kalimat verba, berarti untuk kalimat tunggalnya predikat berupa kata kerja. Aku sedang berenang di kolam renang. Nah, adikku sebagai aku sebagai subjek dan sedang berenang sebagai predikat kata kerja. Sedang berenang berarti melakukan aktivitas berenang di dalam kolam renang. Objek. Selanjutnya ada kalimat preposisi. Kalimat tunggal berarti predikatnya harus ada kata depan, preposisi, kata depan. Misalnya kata depan di, ke, dari. Nah, itu yang umum dari preposisi. Contohnya, tempat tinggalnya di Makassar. Tempat tinggalnya di Makassar. Dan ayah anak itu dari Amerika. Yang selanjutnya ada kalimat numeralia. Berarti untuk predikatnya harus berupa kata bilangan, yaitu misalnya 10, 2 buah, 3 butir. Nah, itu termasuk dalam numeralia. Dan yang kedua ada kalimat majemuk. Nah, kalimat majemuk berarti kebalikan dari kalimat tunggal, yaitu terdiri dari satu atau lebih klausa. Jadi klausanya bisa 2, 3, dan seterusnya. Dan untuk ciri-ciri kalimat majemuk, yang pastinya memiliki konjungsi untuk menghubungkan klausa satu dengan klausa yang kedua, maupun kedua dengan klausa yang ketiga. Itu pasti terdapat konjungsi. Ada ciri-cirinya yang kedua, yaitu memiliki lebih dari satu predikat. Nah, itu sudah pasti karena satu klausa dikatakan klausa, yaitu minimal terdiri dari satu predikat. Nah, itu sudah bisa dikatakan sebagai klausa di dalam sebuah kalimat. Struktur kalimat yang di dalamnya terdapat sekurang-kurangnya 2 kalimat dasar atau 2 kalimat tunggal, dan masing-masing dapat berdiri sebagai kalimat tunggal disebut kalimat majemuk setara atau koordinatif. Nah, ini jenis dari kalimat majemuk. Salah satunya yaitu majemuk setara atau koordinatif. Jenis-jenis kalimat majemuk yaitu ada kalimat majemuk setara, kalimat majemuk bertingkat, dan kalimat majemuk campuran. Majemuk setara, kalimat ini memiliki 2 klausa yang sifatnya sederajat digabungkan melalui konjungsi. Artinya, masing-masing klausa dapat berdiri sendiri meskipun dilepaskan dari konjungsi. Nah, ini termasuk dalam majemuk setara.
Jadi terdiri dari dua, misalnya dua klausa. Nah, setiap klausa ini bisa berdiri sendiri meskipun tidak ada konjungsi. Nah, konjungsi tersebut meliputi konjungsi dan, sementara, lalu, serta, juga. Nah, itu termasuk dalam konjungsi majemuk setara. Yang kedua ada majemuk bertingkat. Kalimat yang memiliki dua klausa atau lebih yang hubungannya tidak sejajar. Nah, ini berarti antara klausa satu dengan klausa selanjutnya itu tidak sejajar, tidak bisa berdiri sendiri salah satu klausa tersebut. Nah, konjungsi yang dimaksud adalah ketika, walaupun, sebab, karena, dan meskipun. Itu termasuk dalam konjungsi majemuk bertingkat. Yang terakhir ada majemuk campuran. Nah, majemuk campuran ini berarti penggabungan antara kalimat majemuk setara dengan kalimat majemuk bertingkat. Ya, dan ciri-cirinya dari majemuk campuran yaitu pasti memiliki konjungsi. Konjungsinya lebih dari satu. Dan jumlah kausanya lebih dari dua. Bisa predikatnya terdiri dari dua atau tiga predikat dan bisa dikatakan sebagai tiga klausa. Nah, itu campuran. Biasanya kalau tiga klausa ada perapatan kata atau frasa. Jadi digabungkan subjek satu dan predikatnya ada tiga, atau subjeknya ada satu dan predikatnya tiga. Misalnya orang itu dihina, diejek, dan diterlantarkan. Nah, ini ada tiga predikat, di mana satu subjeknya yaitu orang itu dihina, orang itu dihina, klausa pertama. Klausa kedua, orang itu tidak dianggap. Nah, itu terdiri dari tiga klausa. Nah, contoh dari kalimat majemuk yaitu jeruk nipis bermanfaat dalam mengobati batu. Buah ini memiliki kandungan berupa minyak atsiri dan zat yang dapat bermanfaat mengendalikan otot-otot pernapasan sehingga mampu meredakan batu. Adapun cara penggunaannya yaitu dengan meminum air perasan dari jeruk nipis yang dapat dicampur dengan madu, kecap, atau gula sehingga rasa asamnya berkurang. Nah, itu adalah penggalan dari paragraf mengenai atau teks laporan hasil observasi mengenai jeruk nipis. Nah, untuk yang warna putih itu ditandainya dengan konjungsi dan. Nah, itu menggabungkan antara klausa pertama dengan klausa berikutnya dan kata sehingga. Adapun yaitu jeruk nipis dapat dicampur dengan madu, kecap, atau gula. Nah, ini juga terdiri dari tiga klausa, yaitu jeruk nipis dapat dicampur dengan madu. Nah, dan berikutnya jeruk nipis yang dapat dicampur dengan kecap maupun gula sehingga rasa asamnya berkurang. Nah, membuat rasa asamnya berkurang. Nah, ini juga termasuk dalam kalimat majemuk. Untuk cara menentukan kalimat tunggal atau cara membentuk sebuah kalimat tunggal ataupun kalimat majemuk, yaitu kita harus menentukan subjeknya terlebih dahulu. Subjeknya ini sebagai acuan siapa yang akan melakukan aktivitas atau siapa yang akan melakukan kegiatan dalam
teks yang akan dibahas. Nah, kita memerlukan subjek minimal, yaitu subjek dan predikat. Nah, itu adalah kalimat tunggal yang sudah saya jelaskan tadi di awal. Jadi kita harus menentukan setidak atau sekurang-kurangnya yaitu subjek dan predikat, karena subjek ini penting kedudukannya dan predikat ini juga begitu, karena bisa dikatakan satu klausa yaitu minimal terdiri dari subjek dan predikat. Jadi untuk menentukan atau membuat sebuah kalimat tunggal, yaitu ya kita harus menentukan subjeknya dan predikatnya terlebih dahulu. Nah, baru kalau kita akan membuat sebuah kalimat majemuk, berarti kita harus merangkap atau menggabungkan klausa awal atau klausa pertama dengan klausa berikutnya dengan menggunakan konjungsi. Kan ciri-ciri dari kalimat majemuk yaitu menggunakan konjungsi di dalam sebuah kalimat tersebut. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai penjelasan tentang kalimat majemuk dan kalimat tunggal. Mohon maaf bila ada salah kata maupun contoh-contoh yang kurang banyak atau dan sebagainya. Mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar dan semangat.